latar belakang dari sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru 1996 sampai 1998, yaitu terjadi dari masa demokrasi terpimpin ke Orde Baru, ditandai dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI ini berdampak menurunnya kepercayaan terhadap Presiden Soekarno dikarenakan ada beberapa dugaan bahwa Presiden Soekarno ini terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, dan juga Presiden Soekarno ini tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Kemudian muncul yang namanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Di sini merupakan tuntutan rakyat yang dimana pada saat itu terjadi demo terdiri dari berbagai kesatuan. Pada tanggal 12 Januari 1966 mengeluarkan yang namanya Tritura. Nah, pada saat demo ini terjadi kericuhan yang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal karena tertembak. Dari bentuk berbagai peristiwa ini, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 mengeluarkan yang namanya Surat Perintah 11 Maret, yakni pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Nah, di sini ada 3 perwira yang menghadap ke Istana Bogor. Yang pertama ada Basuki Rahmat, yang kedua ada Amir Mahmud, yang ketiga ada Muhammad Yusuf. Kemudian terjadilah dualisme kepemimpinan yang dimana yang menjalankan kepemimpinannya sehari-hari yakni Soeharto, dan presiden yang sah yakni Soekarno. Nah, pada saat sidang MPRS, Soekarno mengeluarkan pidato yang dikenal dengan Nawaksara, yaitu pidato pertanggungjawabannya, akan tetapi ditolak oleh MPRS. Sehingga pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno mengundurkan diri. Nah, pada saat itu, Presiden secara resmi langsung menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Dari hal tersebut, terjadi masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Masa transisi 1996 sampai dengan 1997, lahirnya pemerintah Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca pengembangan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI, dengan anggota antara lain terdiri dari HMI, PNKRI, PNI, dan GMI. Pimpinan KAMI terbentuk dari presidium dengan ketua umum Zamronim atau PNI. Pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada saat ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Ghafur, Casmas Batubara, Subhamzee, Haritijan Silahi, dan Sularso Tomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menguntur Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Nah, yang pertama ini ada aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat lepas dari peristiwa Gerakan 30 September 1966 atau G30 SPKI. Nah, peristiwa ini menjadi awal mula berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari pencaturan politik Indonesia. Nah, pencaturan politik Indonesia ini semacam strategi untuk mencapai, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan tersebut. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI ini semakin meningkat. Gerakan yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa dan Pelajar. Kemudian muncul juga buruh, wanita, guru, dan lain-lain. Dengan gigih,
Mereka menuntut penyelesaian politik yang terlibat dalam G30 SPKI. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1965, mereka membulatkan barisan yang satu front, yaitu Front Pancasila. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan pada Kabinet Dwi Kura menjadi Kabinet 100 Menteri. Tetapi itu tidak memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pemuda, dan pelajar memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Tetapi aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakra-Birawa dan bentrok dengan demonstrasi sehingga menyebabkan gugurnya satu mahasiswa dari Universitas Indonesia, yaitu Arif Rahman Hakim. Dan pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan dari Panglima Komandan Ganyang Malaysia, yaitu Presiden Soekarno sendiri yang membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar. Nah, Super Semar juga merupakan surat perintah yang ditandatangani Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada 11 Maret tahun 1960. Nah, Super Semar ini ditujukan untuk Letnan Jenderal Soeharto. Nah, dengan Super Semar tersebut menginstruksikan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah pasca peristiwa G30 SPKI. Nah, setelah itu, tujuan diadakannya Super Semar yaitu untuk menanggapi tuntutan tersebut dan sekaligus memulihkan situasi politik serta keamanan negara. Nah, maka terbitlah Super Semar. Nah, lalu untuk latar belakangnya surat perintah 11 Maret ini yaitu dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Nah, Super Semar ini lahir setelah peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dikenal sebagai G30 SPKI. Nah, setelah penumpasan tersebut, pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi keadaan karena belum membubarkan PKI. Nah, hal tersebut membuat kepercayaan publik kepada Presiden Soekarno menurun. Nah, selain itu juga peristiwa ini juga berdampak pada situasi politik yang tidak stabil sehingga mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pembubaran PKI. Nah, setelah itu tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI serta organisasinya yang bernama dan berlindung ataupun seasas dengannya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut dengan Tritura. Nah, isi dari Tritura tersebut yakni dibubarkannya PKI, bersihkan Kabinet Dwi Kura, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Selain itu juga isi naskah dari Super Semar terdapat 3 poin yang menjadi acuan. Namun saya hanya menyebutkan salah satunya, yaitu mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketenangan. Nah, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Nah, menjamin keselamatan dan kewibawaan pimpinan negara dan melaksanakan ajaran pemimpin besar revolusi. Nah, setelah Orde Baru tumbang, Super Semar masih menyimpan banyak misteri. Nah, namun setidaknya masih ada kontroversi yang terdapat dalam Super Semar ini. Nah, seperti baik dari sisi teks dalam Super Semar, proses mendapatkan surat itu hingga sampai keasliannya. Nah, apalagi hingga sekarang yang menjadi persoalan yakni Super Semar tidak hanya ada dalam satu versi saja. Nah, ada 4 versi Super Semar yang disimpan oleh pihak
Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat sebagai ANRI. Nah, keempat versi itu berasal dari 3 instansi, yaitu satu versi dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI Angkatan Darat, dan yang satu versi dari Akademi Kebangsaan, dan dua versi dari Sekretariat Negara atau Setnek. Nah, itulah mengapa Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintah Orde Baru segera berupaya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan atau program. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi program, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan atau security approach, termasuk di dalamnya desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik atau arsospol yang dinilai akan mendorong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Kopkamtim pada 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963 sampai 1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada era Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965 keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk Organisasi Kerjasama Regional ASEAN atau Association of South East Asian Nations di Bangkok 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan ini, Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi dari kesejahteraan masyarakat. Maka pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan ini dikenal dengan sebutan Pancakerida Kabinet Pembangunan, yang berisi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, repelita dan pemilihan umum pemilu. Yang kedua adalah menyusun dan merencanakan repelita. Yang ketiga melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971, dan yang keempat yaitu mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengisi habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk kerongan-rongan penyelewengan serta pengkhianatan. Terus yang terakhir melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum pemilu, pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok Partai Sosialisasi Indonesia yaitu PSI, dan kelompok Islam fundamentalis yang sering disebut kaum ekstremis kanan. Selain itu, pemerintah
Soeharto juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Atas dasar itu pemerintah terdapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengembang. Partai tidak lagi mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada tahun 1971 diikuti oleh 58.558,77 pemilihan untuk memilih 460 orang anggota DPR, di mana 350 orang anggota DPR dipilih dan 100 orang diingkat. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru yaitu dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah, pegawai negeri sipil, dan angkatan bersenjata Republik Indonesia yaitu ABRI. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat isi kedua Pancasila untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu merupakan kebenaran universal maupun jika dibentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab dalam aspek apapun tidak ditoleransi. Jadi semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya semua bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Politisasi partai politik dan organisasi masyarakat juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Ragaman dalam pemahaman Pancasila juga perlu disosialisasikan. Gagasan ini telah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam acara ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar kepada diri sendiri untuk mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut dengan maksud untuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau 4P dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Kelima cita-cita tersebut yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berbeda agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain dan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokrasi dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Dan yang kelima, suka menolong orang lain sehingga dapat mengetahui kemampuan orang lain. Terima kasih. Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam UUD 1945, seperti melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan berkontribusi pada ketertiban dunia.
Pembangunan jangka panjang tahap 1 1969 sampai 1994 dianggap berhasil memajukan berbagai aspek kehidupan dan mempersiapkan untuk tahap 2 1995 sampai 2020. Konsep utama dalam pembangunan Orde Baru dikenal sebagai trilogo pembangunan yang mencangkup pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru dibagi menjadi dua. Yang pertama, dampak kebijakan politik, dan yang kedua, dampak kebijakan ekonomi. Dampak kebijakan politik, dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan, penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik. Lalu yang kedua, dampak kebijakan ekonomi. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Terima kasih.